Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ikhwanul, ketemu lagi dengan saya Ikhwanul Iksan. Pada malam hari ini masih dalam suasana memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Kita ingin bincang-bincang barangkali dari semua pelaksanaan, ada yang tercecer atau ada yang barangkali bisa menjadi catatan bagi kita bersama. Sahabat Ikhwanul, mungkin yang seusia saya masih merasakan bagaimana gegap gempita, begitu ramainya mempersiapkan HUT kemerdekaan waktu kita masih kecil-kecil dulu. Mungkin itu sangat terasa di tahun 70-an, 80-an itu masih. 90 mungkin masih juga. Jadi bagaimana yang namanya ada pawai bendera, pawai dengan pakaian-pakaian tradisional. Kemudian pada malam hari biasanya menjelang 17 ada yang namanya Taptu. Kalau anak sekarang mungkin udah nggak tahu bahwa Taptu itu ada pawai obor. Kita dari pagi anak-anak udah nyari bambu, bikin sendiri, cari kain bekas, minta minyak tanah dari dapur, akhirnya bikin obor. Nah malamnya anak-anak keliling kampung bawa obor. Semua mengingatkan kita pada jasa-jasa para pahlawan dahulu kala. Bagaimana para pahlawan kita mulai dari Cut Nyak Tengku Umar, Sisingamangaraja, Imam Bonjol, dan terus mungkin Patimura, Diponegoro, dan lain-lain semua berkorban harta, nyawa, darah, dan air mata demi tegaknya negara Republik Indonesia. Begitu juga barangkali di sekolah ada acara lomba menghias kelas, menghias sekolah, menghias halaman, bahkan bendera merah putih dari kertas kita bikin sendiri, kita gunting, dilem, kita bikin. Kalau zaman sekarang udah enak, udah ada tinggal beli yang meteran, mau 10 meter, mau 15 meter, semua sudah ada gitu. Tapi sudahlah, itu bagaimana masa lalu, bahwa 17 Agustus kesimpulannya adalah suatu hari yang sangat bersejarah, kita sambut dengan penuh rasa haru, rasa khidmat, baik dimanapun itu. Kemudian kita juga pasti ada anak-anak juga senang karena kita bergembira bahwa kita sudah merdeka. Maka ada pertandingan anak-anak, ada balap karung, ada kelereng, ada makan kerupuk dan lain-lain. Itu barangkali bagaimana memperlihatkan kegembiraan kita bersama dalam rangka menyambut HUT Republik Indonesia. Nah, sahabat Ikhwanul, saya juga waktu itu melihat, walaupun nggak melihat secara langsung, karena waktu itu saya juga ikut upacara bendera di kantor. Alhamdulillah, walaupun sudah purna bakti, tapi masih diundang oleh PUPR untuk menghadiri upacara bendera di kantor. Nah, kita melihat di YouTube, di Istana Negara khususnya, wah itu luar biasa. Mewah, megah, memperlihatkan kehebatan Indonesia, bahwa Indonesia adalah negara besar, negara yang banyak suku bangsa. Jadi pakaiannya juga warna-warni, dilaksanakan di Istana Merdeka, dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi. Itu memang luar biasa. Jadi mulai dari acaranya benar-benar ada parade pesawat udara, kemudian pasukan angkatan darat, semua memperlihatkan tentang hebatnya Indonesia. Hanya saja barangkali, dan satu lagi ya, seluruh undangan para pejabat-pejabat tinggi negara semua memakai pakaian tradisional yang ada di Indonesia. Nah, barangkali ini yang ingin saya bicarakan pada hari ini. Sebenarnya apakah ada tata cara, apakah ada adab tertentu, syarat, atau ada ketentuan kapan dan bagaimana ketika kita memakai baju tradisional masing-masing. Sahabat Ikhwanul, saya karena saya orang Minangkabau, saya orang Sumatera Barat, saya akan bicara tentang adab, syarat memakai pakaian datuk atau pakaian penghulu. Itu yang ingin saya bicarakan. Jadi bagi kita tahu barangkali ini juga bukan hanya di Sumatera Barat. Saya yakin dan percaya bahwa ini barangkali juga ada di masing-masing daerah di Indonesia ini. Contoh saya teringat ketika saya perpisahan, saya 2018 dinas di Sumut, di Sumatera Utara. Ketika acara perpisahan, saya dipakaikan ulos oleh teman-teman di Sumatera Utara. Tapi
sampai pada suatu ketika ulos ini nggak ada yang boleh memakaikan ke saya. Kenapa? Karena ternyata desain atau nama dari ulos itu saya lupa. Mungkin teman saya di Sumatera Utara, Ibu Marlina, mungkin beliau yang ngomong, beliau yang menyampaikan. Nah, Pak, sebenarnya ulos ini namanya ini, nama ulosnya saya lupa. Ini kami yang lebih muda dari Bapak nggak boleh memakaikan ke Bapak. Harus orang yang lebih tua. Tapi karena saya yang paling tua, nah ulos ini nggak jadi dipakaikan. Tapi akhirnya kesepakatan bersama, ada satu almarhum Ibu Tio, Huta Barat, sekarang sudah almarhum. Beliau lahirnya sama, cuman hanya beda bulan, saya lebih tua 2-3 bulan. Nah akhirnya kesepakatan bersama, beliaulah yang memakaikan ulos itu kepada saya. Kesimpulannya, tidak semua, tidak segampang itu, tidak semudah itu. Semua ada tata cara, ada adabnya. Nah pada saat ini saya ingin mencoba. Saya ada melihat beberapa orang pejabat tinggi yang memakai pakaian datuk, pakaian penghulu lengkap di hari HUT RI yang ke-78. Saya hanya ingin bagaimana sebenarnya memakai baju tradisional Minangkabau, khususnya yang baju datuk atau baju penghulu itu. Sahabat Ikhwanul, yang tercecer barangkali yang menjadi catatan yang saya tangkap ketika acara HUT RI 78 kemarin di Istana Negara. Pertama itu pembawa acara, kalau nggak salah namanya Valerina Daniel. Beliau menyampaikan bahwa pakaian yang dipakainya adalah pakaian adat Minangkabau. Bersunting, kemudian ada bajunya, ada selendang, dan dia menyampaikan bahwa ini adalah pakaian Minangkabau. Bagi saya orang Minangkabau agak sedikit terganggu gitu. Terus terang saja perempuan Minangkabau itu disebut sebagai limpapeh rumah nan gadang. Tetapi baju Minangkabau saya nggak ngerti, baju Minangkabau yang dipakai itu mungkin karena sudah dimodifikasi sedemikian rupa, kemudian juga sudah lebih kepada unsur modernnya, tetapi salah benar karena kelihatan lehernya terbuka sampai ke sini. Saya rasa nggak ada orang Minangkabau, perempuan Minangkabau, satupun boleh dicek dimanapun. Tidak ada pakaian tradisional wanita Minangkabau yang ininya harus terbuka. Kemudian juga pakaian tradisional Bundo Kanduang Minangkabau, apalagi bersunting itu. Sunting itu juga bukan, dia besar berat. Memperlihatkan demikian berat beban wanita Minangkabau. Mengurus anak, rumah, dan lain-lain begitu. Kemudian selendang ini begitu juga dengan selendang. Bukan sekedar penghias tubuh. Tapi selendang itu juga punya makna, balapak itu juga punya makna. Semua pakaian dari atas sunting atau dia memakai balapak misalnya, pakai tekuluk misalnya, sampai ke bawah, semua punya makna filosofi. Dan lagi yang satu hal adalah bahwa kita di Minangkabau itu terkenal dengan adat basandi syarak basandi kita bulah. Tapi kalau yang dipakai oleh Valerina Daniel, waduh, saya nggak rela sebenarnya kalau itu disebut sebagai pakaian tradisional. Mending dipakai saja, ya nggak usah dibilang bahwa ini Minangkabau, mending nggak usah dibilang. Bahwa ini pakaian tradisional, ya silahkan saja. Mungkin itu juga karena sudah modernisasi, nggak tahu juga saya gitu. Tapi saya kecewa karena itu disebut sebagai pakaian tradisional Minangkabau. Apalagi bagi wanita Minangkabau. Nah, sahabat Ikhwanul, kalau acaranya, waduh luar biasa pokoknya. Itu memperlihatkan kebesaran, kekayaan kita di Indonesia, kelihatan sekali di acara itu. Salut, acaranya bagus sekali. Hanya barangkali satu lagi yang menjadi catatan. Apakah memang harus ditutup dengan joget bersama? Ini kalau nggak salah sudah 2 tahun belakangan ini. Kalau 2022 kemarin itu Farel itu ya lagunya Ojo Dibanding Ke, sehingga semua berjoget luar biasa. Waduh. Dan tahun ini salah satu penyanyi kebanggaan kita semua, Putri Aryani, walaupun beliau ini di Jogja, tapi aslinya adalah Putri Kampar Riau. Nah, kita sangat bangga walaupun dengan segala keterbatasannya, tapi beliau mampu masuk bahkan mendapat Golden Buzzer di ajang internasional sana gitu. Nah, tapi ketika dia menyanyi rungkat apa joget, rungkat apa rungkut itu semua berjoget yang memakai pakaian tradisional tadi berjoget,
pakaian-pakaian datuk, pakaian-pakaian sultan, pakaian-pakaian raja di daerah masing-masing berjoget di istana negara. Mohon maaf, barangkali saya lebay, barangkali saya terlalu sensitif dengan masalah ini. Tapi terus terang sebagai orang Minangkabau, saya hanya menyoroti yang Minangkabau saja, yang Sumatera Barat saja, sehingga memang mata saya mencari apakah ada yang memakai pakaian penghulu di acara itu dan ikut berjoget. Kalau memang ada, saya protes keras, saya komplain sama yang make itu. Tapi alhamdulillah nggak ada. Karena saya lihat yang memakai itu Wapres, Pak Wakil Presiden kayaknya memakai baju tradisional, baju penghulu, pakai saluak, pakai deta. Kemudian istrinya juga pakai yang balapak koto gadang. Kemudian ada satu lagi yang duduk di bawah. Saya nggak tahu itu siapa. Itu sebenarnya lebih kelihatan lagi, bajunya warna hitam. Kemudian lengkap semua rumbai-rumbai. Ada selempang, ada keris, dan ada saluaknya juga. Nah itu, tapi alhamdulillah di saat berjoget ria, yang pakai baju datuk itu tidak ikut berjoget. Nah, sahabat Ikhwanul, saya nggak kebayang kalau seandainya lah di istana kemarin para yang pakai baju penghulu itu, atau datuk, baju adat, kebesaran adat di Minangkabau, ikut pula berjoget. Waduh, mungkin kita para kemanakan udah boleh itu tempeleng itu penghulu itu. Kenapa? Karena seorang penghulu di Minangkabau itu istilahnya orang yang ditinggikan serantiang, didahulukan selangkah. Seorang penghulu, seorang ninik mama, ibarat kata pepatah, kamanakan barajo ka mama, mama barajo ke penghulu, penghulu barajo kanan bananan bana Allah Ta'ala. Begitu tingginya posisi seorang penghulu di Minangkabau. Apalagi juga disebutkan bagaimana posisi seorang penghulu itu ibarat beringin gadang di tengah padang. Batangnya tampe basanda, dahannya tampe bagantuang, daunnya tampe balinduang, uretnya tampe baselo, pai tampe batanyo, pulang tampe babarito. Begitu besarnya, ibarat beringin besar di tengah padang, kemudian batangnya tempat bersandar, daunnya tempat berlindung, dahannya tempat bergantung, akarnya, uratnya itu tempat orang duduk bersela, tempat duduk, kemudian pergi tempat bertanya, dan pulang tempat berberita. Begitulah posisi ninik mama. Sehingga memang nggak terbayang kalaulah seandainya seorang penghulu misalnya di acara sana ikut pula berjoget ria. Auzubillahi min zalik. Tapi alhamdulillah tidak ada yang pakai baju penghulu Minangkabau ikut berjoget di acara kemarin. Sahabat Ikhwanul, terlepas dari apakah berjoget di istana negara itu memperlihatkan kegembiraan, tetapi bagi saya tetap saja menodai, atau bagi saya pribadi, bagi saya tetap saja bahwa itu sedikit mengurangi hikmatnya acara. Padahal di 17 Agustus itu harusnya kita dalam posisi hikmat, haru, mengingat bagaimana jasa pahlawan yang sudah gugur seluruhnya, berkorban. Tapi di hari ini barangkali karena kita sudah merasa merdeka, banyak hal yang mungkin bagi sebagian orang bangga dengan kondisi sekarang, tapi juga tidak sedikit yang merasa bahwa Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja. Tapi saya tidak akan bicara tentang hal itulah. Saya ingin bicara saja, menambahkan konten saya pada hari ini, bagaimana orang Minangkabau, khususnya laki-laki dan perempuannya, Bundo Kanduang dan penghulu yang ada di Sumatera Barat, bagaimana etika dan adab ketika pakaian itu mulai dikenakan gitu. Sahabat, bapak saya almarhum Haji Baridin Sain Datuk Kakando. Beliau datuk dari suku Sipisang di Situjuh Bandar Dalam. Saya masih ingat sekali, walaupun kalau kami pulang kampung, walaupun beliau tidak memakai pakaian adat, pakaian datuknya, kami pulang, tapi beliau selalu memakai tongkat. Nah, ketika tongkat ini dipegang, beliau membawa tongkat, maka biasanya jangankan tas jinjing, tas tangan atau lain-lain, atau koper misalnya, itu nggak boleh. Jadi seorang datuk di Situjuh Bandar Dalam di Payakumbuh, ketika beliau berjalan, itu memang hanya memegang
tongkatnya saja. Membawa barang nggak boleh. Ketika dia bawa ada tentengan, itu langsung famili atau keluarga yang lain melihat, pasti langsung diambil, diangkatkan. Sehingga datuk itu memang betul-betul karismatik dengan walaupun hanya memegang sebuah tongkat sebagai datuk di sukunya. Nah, kalau kita lihat pakaian tradisional Minangkabau dari atas, yang pertama itu salua. Kalau yang saya pakai ini tanja, karena saya sekarang berada di tanah Melayu, tentu harus bangga, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, di maran tiang dipatah, di sini naya disawa. Begitu, karena sekarang saya berada di Riau, saya pakai tanja. Salua yang dipakai, atau topi atau desta yang dipakai oleh para datuk, para penghulu di Minangkabau, itu sesuai dengan aturannya. Kalau kita lihat desainnya itu pasti berlipat-lipat. Banyak sekali ini lipatnya, ada yang 5, ada yang 7 sampai 13 berlipat-lipat. Itu memperlihatkan, menandakan bahwa tidak segampang itu menjadi seorang datuk atau menjadi seorang penghulu. Selalu penuh dengan berpikir, sebelum bicara, pikir dulu. Mangango baru ka mangecek, kata orang Minang. Jadi tidak asal ngomong, jangan ngomong dulu baru berpikir, itu pasti bukan penghulu. Kalau penghulu, dia berpikir dulu sebanyak lipatan ini, kalau sudah ada kesimpulan, baru dia ngomong. Begitu filosofi sebuah destar, sebuah salua yang dipakai oleh para penghulu. Makanya para penghulu nggak banyak ngomong. Mungkin nggak banyak ngomong seperti saya. Kalau seperti saya nggak bisa jadi penghulu, karena saya terlampau banyak ngomong. Seorang penghulu lebih banyak diam, tapi ketika dia berbicara, maka yang keluar itu adalah isi semua. Daging semua. Kemudian ini dipakai bajunya hitam, warnanya hitam, kemudian dengan potongan yang agak besar, agak lapang. Itu juga bukan asal dipakai saja, atau kalau sekarang mungkin orang agak slim fit gitu biar kelihatan gagah ganteng gitu, enggak. Tapi baju datua itu berwarna hitam, lapang, kemudian tidak ada kantong atau tidak ada sakunya, tidak ada kantongnya, baju itu lepas saja. Sahabat Ikhwanul, itu filosofinya bahwa seorang penghulu, seorang datuk yang ada di Sumatera Barat itu memang menjadi seorang datuk itu penuh dengan kelapangan hati. Bajunya harus besar sehingga dia bisa mengayomi, bisa merangkul semua anak kemenakan dan masyarakat sekitarnya yang berada di bawahnya. Kenapa tidak ada kantong? Memang didesain seperti itu sehingga seorang datuk, seorang penghulu itu nggak ada bawa apa-apa. Kalau dia pergi ke masyarakatnya, dia pulang kosong. Dia nggak boleh mengambil sesuatu atau mendapatkan sesuatu dari wilayahnya, dari kampungnya itu bukan sifat seorang datuk atau sifat seorang penghulu. Jadi seorang penghulu itu jujur, lurus, dan dia tidak akan berbuat tidak adil, dan memang menjaga, sifatnya lebih kepada menjaga, tapi bukan mengambil atau mendapatkan. Sahabat Ikhwanul, selanjutnya adalah keris. Nah, keris orang Minangkabau ini agak beda ya. Keris kita di Minangkabau ini hadapnya keluar, jadi ke sini. Itu ke kiri gitu, jadi kepalanya itu sebenarnya berada di kiri gitu. Jadi ini filosofinya juga bahwa keris walaupun dia digunakan fungsinya untuk senjata, tetapi kenapa kepalanya harus kita letak ke sini? Itu memang karena agar susah mencabutnya. Tapi kalau diletakkan di sini, diselip di sini, tinggal tarik gitu. Tapi keris Minangkabau keluar, memang dikarenakan berpikirlah dahulu, dan kalau sudah sangat-sangat wajib sekali, sudah tidak mungkin lagi tidak, baru keris itu diputar, baru ini dicabut. Nah, ketika keris ini dicabut, sebenarnya itu sudah nggak ada kata-kata lain, ya harus berdarah. Makanya keris ini memang pantang dan sangat tidak boleh, jangan sampai keris ini dicabut gitu. Karena kalau keris sudah dicabut, maka dia harus berdarah. Nah ini keris, filosofinya begitu. Tapi tentu saja sampai hari ini nggak ada yang begitulah. Mudah-mudahan jangan sampai ada orang Minang yang sampai mencabut keris. Karena kalau sudah keris dicabut, nah itu udah kacau itu. Berarti udah jadi deh pokoknya gitu. Kemudian tongkat itu seperti yang saya sampaikan bahwa demikian tingginya nilai tongkat yang dipakai oleh datuk itu tadi, bahwa dia tidak akan membawa barang tentengan atau barang bawaan lain, tetapi hanya tongkat tadi. Nah tongkat itu juga melambangkan bagaimana seorang datuk itu dia harus berjalan lurus,
bahwa ini hanya pegangan bagaimana dia supaya bisa berdiri, mengayomi masyarakat dan keluarganya. Baik, sahabat Ikhwanul, saya rasa demikian. Saya hanya ingin menyampaikan, tapi alhamdulillah ketika joget-joget di istana itu tadi, tidak ada yang terlihat datuk atau pejabat tinggi yang memakai pakaian datuk lengkap yang juga ikut berjoget-joget di sana. Saya juga pernah memakai pakaian tradisional waktu itu 2020 kalau nggak salah, 17 Agustus. Saya apel di sini di Pekanbaru, saya memakai dengan istri pakaian adat Rokan Hulu lengkap. Sengaja minta ke Pak Bupati Kabupaten Rokan Hulu, kemudian ditugaskan dinas pariwisatanya, kemudian teman saya Rita, ini sama suaminya. Makasih Rita, itu mencarikan pakaian itu sehingga itulah baju yang dibuatkan saya pakai itu lengkap. Makainya memang ya beda aja. Ketika 17 Agustus upacara semua sudah selesai, kita acara makan bersama dan saya ganti baju dulu sebelum ada acara hiburan mengikuti acara hiburan lainnya. Bukan karena apa-apa, karena memang terasa sekali harusnya bahwa kita menghargai pakaian tradisional yang kita pakai tadi. Nah, sahabat Ikhwanul, terakhir barangkali satu lagi catatan saya terkait dengan pembacaan doa. Barangkali acara sebesar itu memperingati HUT kemerdekaan di Istana Negara lagi. Harusnya tentu dengan suasana yang sangat hikmat, suasana yang penuh haru, pembacaan doa apalagi di tengah negara kita yang walau bagaimanapun harus kita akui, harus kita katakan bahwa negara kita tidak dalam keadaan baik-baik saja. Masalah politik, masalah hukum saat ini, bagaimana masalah pembangunan, pemerintahan yang orang bisa melompat ke sana kemari seenaknya, hukum yang kadang-kadang sudah tidak masuk akal lagi. Harusnya kuncinya adalah pembacaan doa. Kita bersama-sama berdoa, khusyuk, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf Pak Menteri Agama, doa yang Anda baca, doa yang dibacakan pakai teks itu kayaknya biasa-biasa saja, tidak menggigit dan katakanlah tidak membekas, sehingga hampir tidak ada YouTuber atau di berita manapun yang memuat secara khusus ketika Menteri Agama baca doa. Sahabat Ikhwanul semua, untuk sesi ini saya berharap barangkali ke depan mudah-mudahan orang yang pernah membacakan doa di gedung DPR MPR waktu penyampaian nota keuangan beberapa tahun yang silam, barangkali lebih baik kalau doa ini dipakai sebagai penutup acara di istana kemarin. Kita dengar bersama. Lihatlah kehidupan ekonomi kami. Bung Karno sangat khawatir bangsa kami akan menjadi kuli di negeri kami sendiri. Tapi hari ini sepertinya kami kehilangan kekuatan untuk menyetop itu bisa terjadi. Lihatlah Allah, bumi kami yang kaya dikelola oleh bangsa lain dan kulinya adalah bangsa kami. Ya Rabbal Alamin, kehidupan sosial budaya sepertinya kami kehilangan jati diri bangsa ini yang ramah, yang santun, yang saling percaya. Ya Rabbal Alamin, kami juga belum tahu bagaimana kekuatan pertahanan dan keamanan bangsa ini kalau suatu ketika ada bangsa lain yang akan menyerang bangsa kami. Ya Rahman, Ya Rahim, tapi kami masih percaya kepadamu bahwa ketika kami masih mau menadahkan tangan kepadamu, itu berarti kami masih mengakui Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Jauhkan kami ya Allah dari pemimpin yang khianat, yang hanya memberikan janji-janji palsu, harapan-harapan kosong, yang kekuasaannya bukan untuk memajukan dan melindungi rakyat ini, tapi seakan-akan arogansi kekuatan berhadap-hadapan dengan kebutuhan rakyat. Di mana-mana rakyat digusur tanpa tahu kemana mereka harus pergi. Di mana-mana rakyat kehilangan pekerjaan.
Allah, di negeri yang kaya ini, rakyat ini outsourcing, wahai Allah. Tidak ada jaminan kehidupan mereka. Aparat seakan begitu antusias untuk menakuti rakyat. Hari ini di kota Medan, di Sumatera Utara, 5.000 kakak rakyat Indonesia sengsara dengan perlakuan aparat negara, ya Rabbal Alamin. Allah, lindungilah rakyat ini. Mereka banyak tidak tahu apa-apa. Mereka percayakan kendali negara dan pemerintahan kepada pemerintah. Allah, kalau ada mereka yang ingin bertaubat, terimalah taubat mereka, ya Allah. Tapi kalau mereka tidak bertaubat dengan kesalahan yang dia perbuat, gantikan dia dengan pemimpin yang lebih baik di negeri ini, ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'al jam'ana, ya Allah, hadha jam'an marhuma, atafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azaban nar. Wa sallallahu sallamu alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Ikhwanul, mudah-mudahan tahun depan kalaupun akan memakai pakaian tradisional di setiap upacara HUT RI di Istana Negara, paten. Bagus, saya sangat-sangat setuju. Tapi mohon sekali kepada siapapun presiden di 2024 yang akan datang, jangan ada lagi joget model begitu yang melibatkan petinggi-petinggi yang memakai pakaian tradisional. Kalaupun akan berjoget, mbok ya ganti pakaiannya dengan pakaian biasa. Silahkanlah, mau joget, jungkir balik juga nggak masalah. Ayo kita hargai pakaian tradisional kita masing-masing. Mari kita hargai adat budaya kita masing-masing. Demikian, banyak maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.